Selamat malam teman-teman semuanya. Yang kami hormati Pak Bapak Kuncol Adakiri, Ketua Umum Karang Taruna Kabupaten Lebak, Sekretaris Umum Karang Taruna Kabupaten Lebak, teman-teman para ketua Karang Taruna dari 28 kecamatan se-Kabupaten Lebak, dan teman-teman pengurus Karang Taruna pada semua level, pada semua tingkatan. Hidup Karang Taruna! Hidup Karang Taruna! Hidup Karang Taruna! Teman-teman, mohon waktu dan kesediaannya. Pada kesempatan ini sebetulnya saya tidak datang, tetapi saya diundang. Tidak banyak yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah bahwa di Kabupaten Lebak ini ada 2 UPTD, unit pelaksana teknis dinas. Dalam hal ini Bapenda Provinsi Banten, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten. Di Kabupaten Lebak ada 2 UPTD. Yang pertama UPTD Rangkas Bitung dengan wilayah kerja 18 kecamatan. Pokoknya di Gunung Kancana ke Bulah Ditu sampai ke ujung Cipanas, Curug Bitung, 18 kecamatan itu menjadi wilayah kerja UPTD Samsat Rangkas Bitung. Nah, 10 kecamatan lagi itu menjadi wilayah kerja UPTD Samsat Malingping. Gerai Samsat Malingping di Rangkas Bitung, tapi sekarang tidak ada. Sehingga kemudian orang-orang di 18 kecamatan yang memang kendaraannya itu masuk ke wilayah kecamatan Malingping, maka dia harus melakukan utamanya terkait dengan daftar ulang 5 tahun. Itu harus ke Malingping, karena daftar ulang 5 tahunan alias ganti kaleng bahasa lemburna itu harus ke Samsat setempat. Jadi anu Malingping kudu ka Malingping, sanajan di mana bae ayana, nu Rangkas kudu ka Rangkas, nu Serang kudu ka Serang, lamun 5 tahunan alias ganti kaleng. Tapi kalau kalau pajak tahunan itu bisa dilakukan di mana saja, baik kita langsung datang ke Samsat, ke Gerai, ke Samling. Kalau di Rangkas ada yang namanya Samsat Sonten, itu bukannya dari jam 2 sampai jam 8 malam, dari pukul 14.00 sampai pukul 20.00, Samsat Sonten. Nah, pada kesempatan ini yang ingin kami sampaikan adalah seperti yang tadi dikemukakan oleh Ketua Umum, bahwa sejak tanggal 18 Agustus sampai tanggal 31 Desember kebetulan ada yang namanya Pergub 24 tahun 2022 yang isinya memuat satu terkait dengan denda pajak itu dihapuskan. Jadi anu 10 tahun teu mayar pajak eta cukup mayar pajakna di paruh waktu 18 Agustus sampai 31 Desember itu cukup bayar pokoknya saja, pokok pajak kendaraan. Di STNK biasanya admin notis pajak biasanya ada PKB, SWDK, LLJ, admin STNK dan TNKB. Nah, pokok pajaknya saja yang dibayar, sekalipun misalnya 10 tahun atau 5 tahun tidak bayar pajak. Nah, pada kurun waktu 18 Agustus sampai 31 Desember 2022 itu tidak dikenakan denda, dihapuskan. Per Januari, 1 Januari 2023 nanti, maka dendanya akan masuk lagi. Kadang-kadang lebih besar dendanya daripada pokok pajaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan bebas biaya balik nama. Biaya balik nama itu perlu diketahui 3,5% dari NJKB. NJKB itu adalah nilai jual objek kendaraan bermotor. Jadi silakan saja tinggal dikalkulasi, kalau NJKB-nya itu 100 juta, 3,5% dari NJKB-nya itu berapa? Nah, dalam kurun waktu itu biaya balik nama kendaraan itu dibebaskan, digratiskan melalui Pergub 24 tahun 2022. Siapa yang gubernur? BBN 2 itu misalnya begini, Sarmong boga motor atau boga mobil lah, Sarmong boga mobil, tapi mobilnya mobil urut atas nama Abes, tidak dibalik nama, tapi kemudian sama Abes diblokir. Maka kemudian ya karena memang atas nama Abes di STNK-nya, di notis pajaknya, di pihak pemilik pertama dibeli ku Sarmong, tapi tidak dibalik nama, sama Abes diblokir. Ke depan Sarmong tidak bisa melakukan pembayaran pajak, harus dibalik nama atas nama Sarmong. Nah, biaya balik nama itulah yang digratiskan, begitu.
Apa konsekuensi ketika tidak dibalik nama? Biasanya suka ditanya KTP. Jadi teman-teman, bahwa ketika kita akan melakukan pembayaran pajak, apalagi pajak tahunan, apalagi pajak 5 tahunan, itu wajib hukumnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan menyertakan KTP asli. Dan yang terakhir teman-teman, yang ingin kami sampaikan adalah, ini masih dalam tahap sosialisasi. Nanti ke depan, tapi memang belum diterapkan, hari ini belum diterapkan. Nanti ke depan, jika ada regulasi dari Kapolri, jika kendaraan tidak mendaftarkan ulang setelah masa STNK berakhir 2 tahun, maka kendaraan itu akan menjadi yatim piatu dan tidak akan bisa diurus kembali. Karena kita semua hidup memang bergantung kepada negara. Negara adalah representasi dari kedaulatan kita, walaupun hakikatnya kedaulatan itu ada di tangan kita semua. Nah, atas dasar pemikiran ini, maka kemudian kami mencoba untuk melakukan satu terobosan, bahwa nggak bisa nih kita begini terus nih. Paling tidak, contoh begini, kalau di 10 kecamatan itu ada 129 desa, di 10 kecamatan di UPTD Malingping, UPTD Samsat Malingping ada 129 desa. Kalau satu desa satu relawan, maka kemudian ini akan, saya yakin ini akan berpengaruh secara signifikan terhadap capaian pendapatan. Begitu. Ingat, ada Pergub 24 tahun 2022 yang isinya adalah menggratiskan denda pajak, yang kedua menggratiskan BBN 2 biaya balik nama, yang ketiga ada diskon 20% pokok pajak bagi kendaraan yang mutasi dari luar provinsi. Dan yang terakhir, ingat, ke depan akan berlaku satu aturan yang mensyaratkan jika kendaraan tidak ganti kaleng atau masa ganti kalengnya lah, katakanlah seperti itu bahasanya, setelah 2 tahun itu akan menjadi yatim piatu. Saya ingin pertanyaan, ada kuis nih. Pergub berapa yang menggratiskan itu semua? Berdiri. Sebentar, perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Radan Lesmana, perwakilan dari Karang Taruna, Kecamatan Cijaku. Aturan Pergub nomor 24 tahun 2020. Cocok. Masuk. Maju. Gocap pertama ini masih ada banyak gocapnya. Sok, Ketua Karang Taruna kasih pertanyaan. Kasih pertanyaan, oke. Di sana aja. Pada Lebak ada berapa UPTD Samsat? Tunggu anjlot. Sebutkan. Satu UPTD yang ada di Rangkas Bitung dan kedua di Malingping. Bagaimana? Lumayan, cocok. Gocap betul. Gocap kedua, ya, Sekretaris Umum. Siap. Di mana yuk? Di Curug Bitung. Curug Bitung mana gocap nambahan bensin 5 liter. Nu katilu, siapa nama lengkap yang barusan memberikan sosialisasi tadi? Tuh tukang. Si Ajun. Si Ajun ya? Perkenalkan, nama saya Haji Roib, biasa dipanggil Alian Tasari, dari Karang Taruna, Kecamatan Legdamar. Ya, kamu betul. Legdamar, Betul nih. Bapak Agus Suryadi. Iya, SPD. Tadi saya dengarkan, perkenalkan dulu ya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Bayu dari Karang Taruna, Kecamatan Bojongmanik. Saya ingin bertanya, berapa lama waktu proses balik nama? Waktu proses balik nama itu, Pak, surat kendaraan. Berapa hari lamanya gitu, Pak? Cukup. Iya. Oke, langsung jawab. Begini, kalau balik namanya di urang Rangkas Bitung, kak urang Rangkas Bitung deui tidak berhari-hari, 1 jam selesai. Aplaus. Kalau balik namanya dari
Rangkas Bitung ke Malingping, maka itu harus mutasi dulu. Ya kan? Tadi 18 kecamatan dengan 10 kecamatan. Sekalipun satu kabupaten, tapi karena wilayah kerja samsatnya berbeda, maka itu harus mutasi dulu. Mutasi dulu itu karena memang di samsat itu kan ada Pemda, dalam ini Pemprov Banten, ada kepolisian, ada jasara harja. Silakan bagian menjawab. Apa kepanjangan dari samsat? 5 1 5 1 4 3 2 1. 2 oke. Samsatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahmi. Samsat Satuan Administrasi Manunggal 1 Atap. Iya. Gocap, lumayan. Substansinya kena. Oh, dapat Oke, ya. mendapat kata sudah. Izin memperkenalkan diri, nama saya Maya dari Karang Taruna, Kecamatan Majak. Samsat itu sistem administrasi manunggal 1 atap. Iya lebih. Cocok. Tetap semangat. Karang Taruna. jaya. Jos, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.